Satu dua kedengaran suaranya. Kedengaran, Pak. Oke ya, sambil nunggu yang lain kita mulai lagi ya. Sebelum kita lanjut, ada yang perlu didiskusikan. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Maksudnya grafik tegangan-tegangan yang seperti gambar-gambar yang sudah disuguhkan itu mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke ya. Nah, ini adalah untuk menghitung atau mengetahui ya berapa besar tegangan pada penampang profil kita misalnya ya. Ya terserah ya, maksudnya mau jenis profil apapun ya, tinggal kita bisa menghitungnya ya dengan menggunakan rumus yang seperti ini ya. Nah, ini rumus tegangan yang terjadi pada Ulang. Nah, setiap penampang ya. Gimana? Ada perlu diskusikan? Ada ya. Nah, ini tegangan yang terjadi pada penampang ya. Simbolnya adalah F, atau tegangan itu biasanya seperti ini, bisa F juga bisa ya. Yang penting dipahami bahwa itu adalah eh, notasi atau lambang dari tegangan ya. Nah, ini adalah rumusnya ya. F sama dengan V dikali Q ya, dibagi B dikalikan dengan inersia arah X ya. Itulah besar rumus besarnya tegangan yang terjadi pada penampang seluruh profil ini ya. Nanti tinggal kita tentukan di mana titik-titiknya. Ketika kita misalnya mengetahui tegangannya berapa gitu, tinggal kita eh, gunakan data yang ada di titik tersebut gitu ya. Di mana adalah V di sini adalah gaya lintang ya. Nah, kembali lagi saya sampaikan, untuk menganalisis sebuah tegangan geser ya atau pengaruh geser pada suatu struktur, kita memerlukan namanya data lintang ya, atau gaya lintang yang terjadi pada struktur tersebut ya. Misalnya ini ya, sebuah balok misalnya ya. Nah, kita ingin mengetahui di sepanjang balok ini berapa tegangan terjadi pada balok ini, misalnya di titik sini ya, atau titik manapun di setiap sepanjang ini. Maka tinggal kita menghitung gaya lintang yang ada pada titik tersebut ya. Nah, bisa di sini, bisa di pojok sini. Nah, itulah nilai gaya lintang atau gaya gesernya ya. Nah, terus pertanyaannya kembali lagi, Pak, ini kan banyak ini. Sepanjang ini pastinya akan berbeda atau beragam gaya lintangnya, termasuk juga sebenarnya momennya ya. Nah, yang mana kita pakai? Nah, itulah kita akan mencari di sepanjang struktur ini ya, kita menggunakan namanya momen maksimum atau gaya lintang maksimum ya, atau gaya lintang yang terbesar pada semua penampang di sini. Itulah yang kita jadikan sebagai dasar untuk menganalisis ya, atau membandingkan nanti nilai itu, nilai besarnya gaya geser yang terjadi pada titik itu, titik maksimum itu gitu ya, yang diakibatkan oleh gaya yang bekerja pada strukturnya, kemudian kita bandingkan dengan kemampuan dari si penampangnya, kemampuan gesernya lah gitu ya. Nanti itu yang kita bandingkan nanti, tegangan yang terjadi akibat geser itu berapa ya. Maka kita bandingkan nanti ke spesifikasi material yang kita gunakan misalnya gitu ya. Yang kita gunakan tadi FY 240 MPa misalnya ya. Kemudian kita cek nanti tegangan yang terjadi pada titik di sini yang paling maksimum, kemudian di titik penampang yang paling besar sebesar apa, maka itu yang nanti kita bandingkan dengan ininya ya, eh, batas kekuatan material bajanya ya, FY-nya atau batas lelehnya. Ya, analoginya seperti kita juga. Kita sudah mengetahui ya kemampuan kita mengangkat struktur misalnya
hanya 80 kilogram karung beras misalnya ya. Kalau kita tahu misalnya kita ukur ya dengan alat tertentu lah misalnya badan kita ini atau bodi kita ini bisa mengangkat batasnya gitu ya 80 kilogram karung beras. Nah, kalau kita lihat misalnya kita ukur karung-karung yang ada yang ingin kita angkat, nah ketika kita cek oh ternyata ada di sini 85 kilogram. Nah, ini jangan coba-coba mengangkatnya ya. Kalau batas kemampuan kita hanya 80 kilogram, nah ada karung yang 85, jangan coba-coba angkat, nanti bisa sakit pinggang. Misalnya seperti itu atau kegagalan struktur lah. Nah, di struktur juga sama kita seperti itu. Kalau ada terjadi beban gaya lintang misalnya atau gaya momen sebesar 8 terjadi itu 85 kilogram, sedangkan kemampuan penampang 80 kilogram, jangan coba-coba memasang penampang itu di strukturnya. Kalau nggak mau gagal strukturnya. Gitulah bahasa ininya ya, sederhananya atau analoginya ya. Makanya kita di sini tujuan untuk menghitung tegangan di sini yaitu tadi ya untuk mengetahui tegangan yang terjadi pada penampangnya. Kemudian kita bandingkan dengan batas dari karakteristik baja yang kita gunakan ya. Makanya eh, kita jangan terkecoh juga gitu ya bahwa setiap profil penampang yang besar itu kuat gitu belum tentu ya. Kalau sekarang ini eh, justru kita lihat dari segi mutunya gitu ya. Kalau dia mutunya mutu tinggi berarti walaupun dia slim atau ukurannya misalnya kecil, berarti dia bisa juga apa namanya memikul beban tertentu gitu. Jadi jangan dilihat hanya dari segi fisik sekarang ini gitu ya, tapi dari segi kualitasnya, mutunya berapa. Makanya ada istilah kecil-kecil cabai rawit misalnya itu katanya dia kecil tapi kuat. Nah, bisa jadi seperti itu material baja yang kita gunakan juga jangan hanya lihat dari segi besar tidaknya dimensinya, tapi cek juga kemampuan mutu bajanya kelasnya seperti apa ya. Nah, kalau semakin tinggi mutu bajanya, berarti kebutuhan akan dimensi profilnya juga akan semakin kecil ya. Itu aja balance-nya ya. Kalau nggak besar, berarti rendah mutunya. Kalau mutunya tinggi, berarti kecil penampangnya. Gitu aja intinya bermainnya di sana gitu ya. Oke, kembali lagi kita ke material yang tadi ini masih di awal ya. Karena pas saya merasa penting ini menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip dari suatu struktur itu bekerja gitu ya daripada kita masuk langsung ke hitung-hitungan misalnya tetapi dia tidak memahami apa yang dihitung ya eh, bahasanya ya percuma juga gitu ya. Jadi di sini saya tekankan bagaimana kita memahami ya prinsip dari suatu gaya yang bekerja, kemudian prinsip kerja dari suatu jenis tumpuan, tumpuan sendi, jepit, orol, apalagi yang pegas misalnya sistem tumpuan ibarat kayak per gitu ya, bisa bergerak. Nah, itu harus tahu dia prinsip-prinsipnya seperti apa ininya kerjanya termasuk beban misalnya beban eh, berpusat, beban merata, beban area, kemudian beban puntir gitu ya. Puntir maksudnya seperti kita ada gaya yang terjadi ketika kita memeras misalnya handuk atau kain pada saat menyuci gitu ya. Bisa jadi terjadi kayak gitu di struktur kita. Sehingga bagaimana nanti solusi yang kita gunakan untuk mengatasi ini tuh gitu ya. Yaitu berarti kita harus memahami dulu bagaimana cara kerjanya, prinsipnya seperti apa. Nah, itu pentingnya suatu pemahaman gitu ya. Oke, kembali lagi di situ, sekedar tambahan aja ya. Nah, ini adalah rumus yang kita gunakan untuk menghitung tegangan yang terjadi pada penampang ya. Nah, nilai kini adalah statis momen ya. Statis momen separuh penampang ke sumbu XX. Artinya kalau penampang wave seperti ini, kita cukup menghitung separuhnya. Karena kekuatannya, eh, ya sumbangsihnya hanya separuh. Karena momen, ini namanya momen statis gitu ya. Kemudian nilai B ya. B ini adalah lebar daerah tinjauan. Nanti mungkin di contoh yang kita coba hitung misalnya ya. Berkaitan dengan geser di sini ya. Kemudian IX ini adalah momen inersia. IX ini dan ini juga bisa kita dapatkan dari tabel profil baja ya. Jadi beberapa produsen pastinya
melampirkan ya karakteristik daripada profil material yang ditawarkan. Ya misalnya WF 600, 300 misalnya. Nah, di tabel itu sudah dilampirkan banyak data-data berkaitan dengan penampangnya ya, IX-nya, Y-nya, kemudian luas penampangnya, beratnya per meter berapa gitu sudah dilampirkan. Sehingga di sini adalah nilai IX-nya. Walaupun nanti kita tidak mendapatkan nilai IX ini bisa kita hitung sendiri gitu ya. Bagaimana cara menghitung sendiri ya? Kembali lagi ke materi kita mekanika bahan ya di semester 2 atau semester 3 ya di mekanika bahannya ya. Oke, jadi sederhananya ini aja rumusnya gitu ya. Oke, masuk kita ke slide berikutnya. Ini contoh perhitungan gitu ya. Ada sebuah penampang baja ya dengan profil baja 400-300 ya. Dengan tebal webnya 9, tebal flange-nya 14 ya ini ya. Potongannya karena tadi seperti yang dijelaskan tadi adalah kita mengambil separuh karena separuhnya ada momen ininya ya, momen inersi, momen statis momennya ya. Oke, kita lanjut ya. Kemudian gaya yang bekerja pada strukturnya adalah gaya gesernya atau gaya gesernya adalah sebesar 100 ton. Nah, ini hanya sekedar contoh ya, 100 ton. Kalau dalam suatu struktur balok misalnya ya, nah ini harus dihitung ya, dihitung ya. Misalnya seperti struktur kita kemarin ya, di UTS Baja kemarin ya, itu kita masih menghitung mekanika tekniknya hanya sebatas momen ya, momen. Nah, kalau dia misalnya untuk kita menganalisis kemampuan struktur yang UTS kita itu untuk areanya ya, untuk bukan area, gesernya gitu maksudnya, untuk menganalisis pengaruh gaya gesernya aman nggak terhadap geser gitu. Nah, kita harus menghitung mekanika tekniknya berkaitan dengan lintang ya. Nah, contoh di sini V ini atau L ya, biasanya ada notasinya, ada yang membuat V, ada juga membuat lintang L misalnya gitu ya, bukan L ya maksudnya, bukan L lebar bukan ya, panjang bentangnya bukan, tapi V gitu ya, atau geser. Nah ini 100 ton ini ya itu bisa kita dapatkan dari perhitungan mekanika teknik ya. Mungkin ada pertanyaan lagi seperti ini, Pak, untuk apa sih kita menghitung lagi lintangnya kan kalau sudah aman ininya? Eh, kita desain misalnya kita hitung dari segi momennya, apakah perlu lagi gaya geser gitu ya? Ya tetap dihitung karena struktur itu bisa terjadi kegagalannya akibat momen, bisa juga terjadi akibat geser ya. Makanya semuanya akan dicek ya. Jadi tidak bisa kita hanya mengecek satu sisi aja enggak ya. Karena prinsip kita di dalam struktur itu eh, bahasa saya itu kita berprinsip juga seperti karena nilai setitik rusak sebelanga misalnya seperti itu apa maksudnya jangan-jangan karena kita tidak menganalisis hanya satu titik struktur kita tidak menganalisis sehingga terjadi kegagalan struktur secara global ya makanya semuanya hal-hal yang bisa mengakibatkan kegagalan struktur itu maka semuanya akan kita tinjau jangan sampai ada yang tertinggal gitu ya ribet ya memang ribet itulah di struktur ya memang konsekuensi kita ketika kita masuk ke ranah struktur ya memang panjang ininya ya, panjang kerjaannya ya. Ibarat suatu sambungan misalnya sambungan sederhana aja, misalnya sambungan baja gitu ya. Nah, ini baja untuk memikul gaya tarik. Ini kan ini misalnya ada sambungan ya. Ini plat bajanya ya. Ini kemudian penampangnya, penampang L misalnya atau penampang siku. Nah, ini nilai P sebesar misal anggaplah 100 ton misalnya gaya tarik. Ini sudah banyak kita menganalisis ini ya. Pertama, Pak, penampang profil L-nya mampu nggak memikul beban 100 ton misalnya atau 100 kilo. Aman nggak? Oke, aman ya. Kalau sudah aman penampangnya sudah cukup nggak? Belum tentu ya. Jumlah bautnya lagi hitung nggak? 4 cukup nggak? Nah, kalau misalnya dia cukup aman 100 kilogram, oke cukup 100 apa?
aman. Masih ada lagi nggak yang dicek? Ada apa? Platnya ini lagi. Jangan-jangan nanti terjadi robeknya di plat ini misalnya. Aman nggak platnya? Dicek lagi gitu kan. Nah, itu kalau menggunakan baut. Kalau menggunakan las misalnya, aman nggak? Hanya di las di area di sini aja, aman nggak gitu. Nah, semuanya ada analisisnya. Artinya hal-hal yang bisa mengakibatkan kegagalan struktur itu dicek. Jangan-jangan hanya tukangnya kan ya seringkali gitu untuk mengefisiensikan mungkin kerja dia gitu. Pengelasannya hanya titik-titik tertentu aja, tek, gitu sudah yang penting lengket. Nah, justru di situ kita sudah mendesain begitu besarnya misalnya struktur kuda-kuda, tetapi kegagalan karena lupa sedikit les-lesan di sini, akhirnya ambruk satu struktur. Nah, itu prinsip tadi itu, prinsip karena titik senila rusak susu sebelanga. Jangan seperti itu karena kita abai di dalam suatu menganalisis suatu struktur di sambungan lasan ini kita ambruk satu struktur bangunan. Nah, ini ketika kita masuk ke ranah struktur itu semuanya harus dicek semua dipenuhi gitu ya. Ini sedikit, sedikit tambahan aja maksudnya supaya eh, kenapa kita semua mengecek gitu ya. Tidak hanya satu aja cukup sudah kita cukup enggak, tapi banyak yang bisa mengakibatkan kegagalan struktur pada desain konstruksi kita sehingga semuanya akan dicek gitu ya. Nah, kembali lagi ke soal tadi ya, itu sekedar untuk memberikan gambaran lah gitu ya bagaimana proses analisis struktur itu dilakukan pada misalnya pada desain-desain baik itu baja maupun beton ya. Nah, sekarang ditanya di sini berapakah besarnya tegangan geser pada titik satu, 2, dan 3. Nah, gitu ya. Jadi kembali lagi pertanyaannya, Pak, untuk apa sih kita membahas atau ini mengecek tegangan terjadi di sini? Nah, misalnya ya itu kita untuk mengetahui berapa besar tegangan terjadi tadi ya. Nah, kalau kita cek misalnya tegangan terjadi di sini, misalnya di titik ini sekian, di sini sekian misalnya, nanti kita bandingkan dengan karakteristik baja yang kita gunakan tadi, tegangan terjadi di sini berapa batasnya. Kalau masih di bawah 240 MPa misalnya, berarti profil kita ini aman misalnya, atau penampang kita 400 300 ini aman misalnya. Atau juga kita bisa lihat, nah, kalau misalnya di sini nanti di titik 1 2 ini misalnya nilainya ternyata besar di sini di titik 3 nilainya, berarti bisa kita pastikan ya, karena di titik 3 inilah nanti yang kondisi bagaimana dia yang sangat tertekan, sehingga kerusakan juga nanti terjadi pada titik itu. Nah, gitu bahasanya ya. Makanya pentingnya kita mengecek ini apa namanya tegangan-tegangan tersebut ya, istilahnya memberikan gambaran grafik atau memetakan tegangan yang terjadi pada penampang itu di mana yang paling besar terjadi ya, sehingga kita apa sehingga bisa memprediksi daerah-daerah mana nanti kita buat penguatan misalnya atau stiffener misalnya gitu ya, eh, pemasangan misalnya macam-macam lah gitu ya, bagi perlakuan kita gitu supaya mengatasi itu tadi. Makanya pentingnya kita memahami misalnya tegangan terjadi di area mana yang paling maksimum ya, yang paling ekstrim atau paling rawan itu daerah mana, sehingga nanti ketika kita mengetahui daerah-daerah tersebut, maka penguatan yang kita lakukan atau solusi yang kita tangan itu di daerah situ atau di area situ gitu. Jangan salah tempat gitu ya. Masalahnya di sini ditambah di sana gitu. Sehingga apa? Sehingga bukannya memberikan solusi ininya penanganannya malah menambah masalah. Nah, ini yang dijaga gitu ya. Ya pastinya kita memahami dulu bagaimana karakteristik dari gaya-gaya yang bekerja gitu ya. Oke, ini soalnya ya. Kemudian dari data profil baja kita dapatkan nilai IX-nya segini ya. Ini nilai H-nya dan seterusnya ini ada ya. Kemudian kita masuk ke titik satu, misalnya titik satu di sini ya. Nah, tinggal kita masukin rumusnya ya, yang kita sudah tampilkan yang tadi ya, FY dikali, kan sudah tadi ya, V, V kali Q per B kali IX-nya ya. Tinggal kita masukin ya. Nah, ini 100 ton. Kita masukkan ke MPa ya, konversi dulu ke MPa, berarti ke Newton ya.
Berarti dia 1.000 kilogram atau 100 ton ya, 10 kilogram ya, kali 10 pangkat 3 ini kompresi ke Newton ya. Kemarin ada pertanyaan juga dari mahasiswa, Pak, ketika saya masukkan nilainya konversi ke momen ke mili, hasilnya jadi gagal misalnya gitu, tidak aman. Ya memang gitu ya. Kalau dia misalnya kita menggunakan sudah tepat semua, kita konversi ke satuan yang sama, baru kita bisa hitung gitu ya. Nah, kalaupun nanti hasilnya misalnya di bentang kemarin berkaitan dengan tugas UTS kalian kemarin, ada setelah dihitung misalnya ternyata dia bentang panjang, kategori bentang panjang, maka nilainya menjadi dibandingkan dengan beban yang bekerja jadi rendah. Akhirnya di situ tidak aman. Ya memang seperti itu ya. Kalau memang jawabannya tidak aman, berarti memang struktur kita itu dengan kategori bentang panjang tidak aman gitu ya. Solusinya bagaimana? Berarti kita buatlah langkah bahwa struktur yang kita desain kemarin itu untuk penggunaan lateral apa pengaku lateralnya tidak cukup 5 buah. Jadi ditambah satu lagi misalnya menjadi 6 buah sehingga bentangnya juga makin kecil dan dia terkategori sebagai bentang pendek. Nah, misalnya itu solusinya di situ gitu ya. Kalau misalnya nanti struktur yang didesain itu terkategori bentang panjang ya. Namun ketika kita bandingkan dengan harga apa nilai yang bekerja menjadi tidak aman misalnya atau gagal misalnya berarti apa solusinya ya tadi jangan solusinya ditambah profilnya diperbesar. Jangan, bukan itu masalahnya. Masalahnya di bentangnya. Makanya kembali saya sampaikan ya, ketika ada masalah di lapangan misalnya atau di hitung-hitungan, solusinya kita harus tepat ya. Caranya apa? Berarti menambah lateral pengaku lateralnya. Jangan ditambah diperbesar profil penampangnya. Enggak, tapi ditambah ininya. Nah, walaupun mungkin di soal itu tidak di apa namanya tidak diberikan ruang jawaban diganti itu enggak, tapi cukup nanti di jawabannya di situ oh panjangnya segini dan tidak aman gitu aja ini jawabannya gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Kita masukin angka-angkanya dapat mungkin nanti dicek masing-masing nanti ya untuk mempersingkat waktu ya. Nah, dapatlah tegangan sebesar di titik satu ya atau di tepi di sini ya. Itu sebesar tegangannya 0,253 MPa. Di sini kecil ya. Makanya dari sini bisa kita dapat nilai bahwa pengaruh dari flange ini itu ya, bagian sayap ini itu tidak memberikan sumbangsih kekuatan terhadap geser ya. Tetapi apa? Tetapi di bagian webnya nih ya atau badan ini nih yang dominan memikul gaya geser gitu ya. Ini sama sekali kecil, nah, nggak tidak ada memberikan sumbangsih sebenarnya di sini ya, bagian flange ini ya. Sebenarnya bisa dicontohkan atau dianalogikan kalau ini kita copot misalnya hanya tegak lurus di sini untuk menahan gaya geser itu sudah aman gitu ya. Ibarat sebuah papan aja ya, tegakkan tanpa ada pemasangan di sini sudah aman sebenarnya untuk menahan geser. Tetapi persoalannya kembali di struktur kita ini tidak hanya bekerja gaya geser ya, tetapi ada momen juga gitu ya. Sehingga ini tetap diperlukan ya bagian flange ini gitu ya. Karena bagian flange ini yang memberikan sumbangsih kekuatan untuk menahan gaya momen ya. Artinya artinya di dalam suatu struktur balok lentur ini itu eh, bahasanya komplikasi gitu ya. Jadi tidak hanya satu penyakit atau tidak satu hanya masalah di dalam suatu struktur ini yang bekerja ya. Kalau kita ibarat tubuh manusia, penyakitnya sudah banyak. Ada yang ginjal, ada yang jantung, ada yang liver misalnya ya. Nah itu semuanya harus disolusi. Bagaimana seorang dokter memberikan penanganan terhadap ketiga penyakit ini misalnya. Nah ya. Nah kita juga di dalam seorang struktur, ketika di struktur kita itu kita deteksi, oh di situ ada ternyata gaya geser, ada gaya momen, ada gaya puntir. Nah, bagaimana solusi kita untuk menangani atau memberikan penanganan terhadap ketiga-tiga kombinasi beban yang terjadi pada struktur kita gitu ya. Jangan salah diagnosa gitu. Takutnya nanti setelah kita diagnosa malah bukan memberikan kesembuhan ya, tetapi malah cepat koit misalnya ya. Makanya terjadi banyak
namanya gitu ya, ada malpraktek namanya. Jadi di struktur juga kita sering kali bisa disebutkan ya malpraktek gitu atau gagal di dalam mendeteksi kegagalan struktur tadi gitu ya. Oke, itu sudah tambahan juga ya, supaya mengambil ininya maksudnya apa, benang merahnya bagaimana posisinya gitu, posisi kita sebagai struktur, menganalogikan lah gitu biar mudah dipahami. Oke ya, kemudian di titik dua ya, di titik dua di sini ya, masih di sini juga. Itu kita masukin nilai angkanya ya. Nah, ternyata juga relatif masih kecil ya di sini ya, di titik ujung atas dari web ini ya. Dia hanya memberikan sumbangsi sebesar 8,4913 ya di sini ya. Makanya kalau grafiknya ya sangat em, apa jelas sekali grafik yang di sini tadi ya. Nah, ini kan kecil awalnya nih nol, tegangan di sini bagian atas sini ya nol. Kemudian di sini kecil sini ya. Kemudian di sini sudah mulai meningkat dia ya untuk area di sini. Nah, semakin di area di sini makin besar dia nilainya ya, maksimum. Kalau kita lihat di hitungannya di jawaban sini tadi, nilai di titik C di titik 3 itu sebesar 244. Nah, ini ya. Tegangan yang terjadi pada penampang di titik tengah-tengah penampang ini dia sebesar 264 MPa. Nah, artinya untuk apa fungsi ini kita cari? Yaitu tadi kita membandingkan dengan karakteristik dari material baja kita. Misalnya kita cek diuji di lapangan atau di lab misalnya ya. Ini trennya karakteristik baja ya. Di sini adalah tegangan ya. Nah, ini batas ininya, ini grafiknya linear dulu ya. Tegak lurus linear gitu ya. Sampai batas ini, FY-nya namanya ya. Batas elastisnya di sini. Kemudian setelah melampaui batas elastisnya ya, sini dia agak stagnan di sini sedikit ya. Kemudian seiring bertambahnya beban lagi dia akan naik lagi. Nah, ini sudah masuk ke area plastis ya. Batas plastisnya ini area ini batas namanya FU, batas tegangan ultimate-nya. Ya. Ini tuh tegangan eh, lelehnya atau tegangan elastisnya. Ini tegangan ultimate-nya atau tegangan putusnya ya. Jika nanti tegangan kita cek misalnya ya, kita cek di lab misalnya, tegangan batas putus kita di sini 250 misalnya batasnya MPa. Nah, tegangan yang kita hitung di sini 264, nah ini sudah dipastikan ini struktur ini putus ya. Ini putus amblas ini. Karena apa? Sudah melewati batas ultimate-nya gitu ya. Kalau tegangannya 264 di sini batas ultimate material kita itu 250 ya. Pasti sudah putus di sini gitu ya. Tapi kalau masih misalnya batas elastis kita di sini 250 ya paling dia memasuki batas elastis, dia melewati batas elastis. Jadi dia masuk ke area plastis ya. Ketika misalnya di sini nanti terjadi perubahan bentuk misalnya agak tekuk di sini sedikit gitu ya. Tertekuk di sini sedikit di bagian ini tertekuk misalnya karena sudah melewati batas elastisnya, maka nanti ketika beban yang dipasang di strukturnya dicabut, tidak lagi dipasang misalnya tidak lagi dilakukan, maka ini seumur hidup atau permanen sudah mengalami tekukan terus gitu ya. Berbeda ketika masih batas elastis di sini ya 240 ini 250 misalnya nilainya ini 245 misalnya. Mungkin ada terjadi tekukan sedikit misalnya. Tapi ketika dicabut beban ini tadi P ini tidak lagi digunakan di sini dia akan kembali normal lurus ya. Lurus, masih tegak lurus kembali seperti semula lah. Seperti tidak terjadi apa-apa misalnya. Nah, ini masuk karena dia masih masuk ke area elastis ya materialnya, material bajanya. Nah, ini pentingnya kita menghitung berapa tegangan yang terjadi pada penampang kita gitu ya. Supaya kita bisa memberikan batasan bahwa berapa batas mutu kita gitu ya. Contohnya kita misalnya tahu kita kapasitas kita berapa ya. Jangan coba-cobalah eh, mencari
misalnya istri seperti Jennifer Lopez, misalnya gitu. Karena kita tahu batasannya itu seberapa gitu ya. Ya carilah level-level yang berapa. Misalnya, ini analogi loh. Termasuk juga di struktur seperti itu. Tahu kita kapasitas material kita FY-nya 240 misalnya. Jangan sekali-sekali memasang beban di atas 250. Nah, gitu analoginya seperti itu ya. Jadi pentingnya kita menghitung atau mengukur kemampuan kita yaitu untuk kita gunakan untuk keperluan kita misalnya seperti itu. Termasuk juga di profil penampang atau di struktur ya. Kita menghitung kapasitas dari struktur maupun penampang itu untuk kita bandingkan dengan beban yang bekerja di struktur tersebut ya. Ketika bebannya lebih kecil dari kemampuannya berarti aman. Nah, gitu aja ini ya sederhananya kita menganalisis suatu struktur ya. Jadi secara prinsip sebenarnya sederhana aja ya. Orang struktur itu simpel aja sih. Berapa beban yang bekerja bandingkan dengan berapa kemampuan strukturnya ya. Kalau dia di bawah kemampuan struktur berarti aman gitu ya. Tidak perlu diganti gitu ya. Tapi kalau misalnya bebannya lebih besar daripada kemampuannya, berarti diganti ininya, diperbesar profilnya gitu aja mainnya gitu ya. Atau dengan cara kita memperkecil beban ya, nggak yang bekerja di situ. Pak, emangnya bisa Pak diperkecil beban Pak yang bekerja pada struktur kita Pak? Bisa, itulah namanya kita rekayasa ya. Makna kita rekayasa di struktur itu mulia gitu ya, bukan tanda negatif merekayasa gitu, tapi bagaimana kita memperkecil gaya, nah, itu ya. Contohnya gimana, Pak? Ya, contohnya kalau kita desain misalnya di sini jarak kolom misalnya awalnya kita buat 66 meter misalnya, maka untuk memperkecil tegangan ya diperkecil ya. Misalnya kita menganalisis pondasi misalnya di sini. Berarti untuk memperkecil beban pondasi di sini ya jangan dipaksakan 6 meter misalnya gitu ya. Buatlah 5 meter gitu kan. Untuk memperkecil gaya besarnya gaya di pondasi di sini. Karena apa? Tanahnya mungkin tanah lunak ya. Jadi mainnya di situ aja ya. Logika-logika di situ di dalam menganalisis struktur ya. Oke, kita lanjut ya. Itu tegangan yang terjadi. Jadi sebesarnya tegangan terjadi pada penampang titik tiga ini sebesar 264. Jadi semakin besar dia ya di bagian tengah ini kekuatannya semakin besar. Dan di sini juga kita bisa mengambil kesimpulan ya bahwa tegangan geser ya atau sumbangsih dari penampang ini yang memikul beban geser adalah di bagian web ini ya yang lebih dominan ya. Sehingga apa? Sehingga inilah kita nanti fungsinya untuk penguatan di sini ya di bagian apa di bagian web ini kita pasang mungkin ya ini tadi ya stiffener ya di las misalnya ya karena ada kita lihat las ya. Contohnya seperti apa? Nah, misalnya kalau kita lihat di bangunan baja misalnya ya, itu solusinya di pemasangan stiffener ya. Karena apa? Penguatan untuk ini, penguatan untuk bagian gesernya ya. Nah, ini kita perhatikan gitu ya. Nah, pemasangan dari stiffener di sini. Nah, ini kan dalam beberapa jarak-jarak tertentu misalnya ya. Ini untuk menghindari atau penguatan terhadap penampang profil bajanya ya. Misalnya gini kan. Nah, ini kita pasang di sini ya. Di las misalnya ya. Untuk penguatan terhadap web ini tadi ya. Di samping web ini juga flange ini juga biar tidak terjadi lokal di area sayapnya ya. Tapi di bagian webnya untuk
menahan gaya geser, nah ini sumbangsihnya relatif lebih besar, ya. Makanya di sini kita bisa mengambil sebuah solusi, misalnya bagaimana penanganan kita, apa menggunakan stiffener atau memperbesar, misalnya memperbesar dari eh, apa dari penampangnya, ya di sini seninya kita gitu ya, sebagai eh, engineer-nya misalnya, ya. Oke, ini mungkin sedikit tambahan gambaran aja ya. Kita lanjut ke materi kita ya. Oke, sebelumnya ini mungkin sisa 2 menit ya. Kita absen dulu lah ya, daripada tertinggal nanti ininya, absennya kelupaan. Pesertanya 20 orang ya. Oke, 1, 2, 3. Nah, mungkin nih ada yang sebelum ditutup ini perlu diskusikan, karena ini kita sisa Eh, 1 menit lagi. izin Pak, tadi yang Bapak lihat kan yang ada penambahan stepness tadi tuh Pak, kalau udah dapet untuk menentukan jaraknya per berapa jaraknya gitu gimana Pak? Ya, ada materi berikutnya ya, ada nanti standar Oh, penempatan dari stiffenernya ada gitu ya Pak. Mungkin mudah-mudahan ada waktu berikutnya kita membahas materi tersebut ya. Tetapi kalau mau ingin kita melengkapin, misalnya kita kurang dari materi ini, di YouTube kembali lagi bisa ya. Tinggal kata kunci rumus untuk menghitung jarak-jarak dari stiffener. Nah, itu udah banyak yang ini ya, yang apa namanya, yang menjelaskan di materi-materi YouTube gitu ya. Jadi lebih detail-detail lagi sebenarnya banyak ininya. Mungkin penjelasan saya itu malah lebih detail penjelasan yang ada di YouTube-YouTube itu. Jadi apa, ketika ada bagus sebenarnya itu ya, muncul pertanyaan seperti itu gitu ya. Tapi jangan berhenti hanya di sana, tapi cari. Kita syukur di zaman sekarang ini sarana kita itu ini ya, apa namanya, terbuka gitu ya. Sehingga ketika muncul pertanyaan itu langsung segera cari di YouTube ataupun di apa namanya, di online lah, banyak itu yang membahas berkaitan dengan masalah itu ya. Jadi memang ada rumus tertentu lagi nanti. Mudah-mudahan di pertemuan ini kita